Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, sebenarnya waktu SD kita sudah mempelajari materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan ini. Tapi di SMP kelas 7 kali ini kita akan mencoba memperdalam lagi supaya kita tambah ingat dan tahu konsep dasarnya. Oke, berikut pembahasannya. Oke, perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah perkalian pecahan. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita simak ilustrasi gambar berikut ini. Nah, perhatikan representasi gambar berikut ini. Jadi, semisal kita bikin pecahan 2/3 ya. 2/3 seperti ini, 2/3, 24. Nah, 2/3 kemudian kita kalikan ke 3/4. 3/4. Nah, seperti ini ya. 2/3 dikali 3/4. Nah, perkalian pecahan kalau dibikin representasi gambarnya seperti ini. Jadi 2/3 kan seperti ini, 2/3. Nah, 3/4 seperti ini, 3/4. Nah, perhatikan, kita tarik ke sini. Nah, hasilnya itu adalah yang diarsir keduanya. Jadi kan ini kan warnanya merah, yang ini biru. Nah, hasilnya itu adalah yang diarsir merah dan biru. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 per berapa? Per totalnya semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 2/3 dikali 3/4 itu adalah 6. 6 itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 12. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga disederhanakan 6/12 itu adalah 1/2. Misal contoh lain, kita ubah dulu. Misal 2/6, 2/7 dikali, misal dikali 4 dikali ini, dikali 3/5. Jadi 2/7 dikali 3/5. Hasilnya berapa? Perhatikan. Kita tarik di sini. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 per berapa? 2/4, 6, 7. Sini 7, 2/4, 5. Berarti 35 totalnya. Jadi 6/35. Nah, 6-nya ini dapatnya ini kalau secara representasi gambarnya. Atau mungkin contoh lain, misal 4/5. Di sini 3/7 dikali 4/5. Hasilnya berapa? Kita tarik 1, 2, 3. Nah, ini jadinya pembilangnya itu ini 2/4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang pernya atau penyebutnya itu 35. 2/4, 6, 7, kesini 7, 2/4, 5. Berarti totalnya cuma 35 dan pembilangnya itu adalah 12. 12-nya itu nih kotaknya ini. Jadi yang diarsir keduanya. Jadi seperti itu perkalian jika direpresentasikan dengan gambar.
Nah, jadi seperti itu ilustrasi dari perkalian pecahan dengan gambar. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui perkalian pecahan. Pada intinya dari hasil gambar tadi, dari hasil ilustrasi gambar-gambar tadi, kan kalau pecahan itu perkalian pecahan itu berarti pembilang dikali dengan pembilang, kemudian penyebutnya itu juga dikali dengan penyebut. Jadi pembilang kali pembilang, kemudian penyebut kalau dikali penyebut. Nah, lalu kalau pecahannya pecahan campuran bagaimana? Nah, kalau pecahan campuran, kita ubah dulu pecahan campuran itu ke dalam pecahan biasa. Bisa ya? Sekarang kita lihat contohnya supaya lebih paham. Contohnya seperti ini. Nah, 1/2 dikali 7/9. Nah, tinggal kali aja. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 1 dikali 7, 2 dikali 9. Jadi hasilnya 7/18. Berikutnya contoh lainnya. Nah, seperti ini, 4 dikali 2/7. Nah, 4 ini kan sebenarnya kalau dibikin pecahan biasa kan sebenarnya 4 itu 4/1. 4/1 kan 4 bagi 1. 4/1 dikali 2/7 sama aja. Tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 4 kali 2 8, penyebutnya 1 dikali 7 7. 8/7 sama dengan kalau diubah ke pecahan campuran lagi 1/7. Berikutnya, contoh berikutnya seperti ini. Nah, kalau pecahannya semuanya pecahan campuran semua bagaimana? Ya tetap diubah dulu ke dalam pecahan biasa. 1/3/4 itu diubah ke pecahan biasa jadi 7/4. Itu dapat dari mana? Dari 4 dikali 1, kemudian tambah 3. 4 kali 1 4, 4 tambah 3 7. 5 kali 5 25, 25 tambah 1 26. Nah, tinggal dikali aja. 7/4 dikali 26/5. Nah, 7 kali 26 itu ini 182. 4 kali 5 itu 20. Seperti itu. Kemudian disederhanakan dibagi 2. Jadi 182 dibagi 2, atau istilahnya di SD mungkin dicoret. Tapi yang istilah aslinya sebenarnya disederhanakan. 182 dibagi 2 itu 91, kemudian 20 dibagi 2 itu 10. Kemudian diubah ke pecahan campuran jadinya seperti ini. Bisa ya? Jadi seperti itu pembahasan untuk perkalian pecahan. Contoh lainnya, nah seperti ini juga. 6/7 dikali 24/5 kita ubah dulu ke dalam 2 kali 4/5 nya kita ubah ke dalam pecahan biasa 14/5. Kemudian 6 kali 14 jadinya 84. 7 kali 5 hasilnya 35. Kemudian ini disederhanain dibagi 7. Dibagi 7, 84 bagi 7 12, 35 bagi 7 5. Kemudian ketemu hasilnya 22/5. Nah, kemudian kita akan membahas pembagian pecahan. Pembagian pecahan bagaimana? Kita perhatikan. Pembagian pecahan secara konsep dasar itu sama dengan perkalian. Intinya pembilang dibagi pembilang dan penyebutnya juga dibagi dengan penyebut. Nah, sekarang masalahnya, nah jika tidak bisa dibagi maka penyebutnya disamakan. Nah, maksudnya bagaimana penyebutnya disamakan dalam pembagian? Ini Pak Yudit jelasinnya secara konsep dasar dulu ya. Nanti di akhir video Pak Yudit akan jelasin cara cepatnya atau cara berpikir cepatnya mengenai pembagian pecahan. Ini Pak Yudit menerangkannya secara konsep dasarnya, pembilang bagi pembilang, penyebut bagi penyebut. Nah, perhatikan contohnya. Nah, seorang apoteker mempunyai sepertiga gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Nah, perhatikan ilustrasi contohnya seperti ini. Nah, ini kan sepertiga gelas cairan, ya kan? Mau dibagi menjadi 2 gelas yang merata. Nah, maka jadi 1/6 dan 1/6. Nah, perhatikan
dari ilustrasi di atas terlihat bahwa masing-masing gelas terisi 1/6 bagian, sehingga perhatikan 1/3 dibagi 2 itu secara konsep dasar kan seperti itu kan harus pembilang dibagi pembilang, penyebut dibagi penyebut. Nah kan kalau 2 itu kan diubah jadi 2/1, diubah ke pecahan biasa ya kan. Kemudian karena penyebutnya beda, kita samakan penyebutnya dulu, 2/1-nya disamakan jadi 3. Nah jadi 1/3 dibagi 6/3. Nah tinggal pembilang dibagi pembilang, penyebut dibagi penyebut. Nah 3 dibagi 3, penyebutnya kan udah sama, 3 dibagi 3 1. Nah 1 bagi 6, nah pembilangnya tinggal cuma 1 bagi 6. Nah 1 bagi 6 ini artinya adalah 1/6. Jadi seperti itu, 1 bagi 6 itu diubah ke per-peran jadinya sama, jadi 1 bagi 6 itu sama dengan 1/6. Kemudian contoh berikutnya, 6/7 meter kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Nah perhatikan 6/7 ini kayak ini, secara representasi gambar dibagi masing-masing menjadi 2/7. Nah ini 2/7, 2/7, 2/7. Nah berarti kan ada 3 bagian kan. Nah dari ilustrasi di atas terlihat bahwa 6/7 meter kayu papan dipotong menjadi 3 potongan yang panjangnya masing-masing 2/7 meter, sehingga ditulis seperti ini, 6/7 dibagi 2/7. Nah ini sama-sama pembilangnya udah sama, berarti tinggal penyebutnya yang sama-sama penyebutnya yang sama, berarti tinggal pembilang dibagi pembilang. 6 bagi 2 itu 3, 7 penyebut bagi penyebut, 7 bagi 7 1, 3/1 sama dengan 3. Berikutnya contoh lain, seorang apoteker ingin membagi satu gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapatkan? Perhatikan ilustrasinya, satu gelas kemudian dibagi masing-masing cairan kimianya jadi 1/3. Nah perhatikan ini, dari ilustrasi di atas terlihat bahwa satu gelas cairan kimia dapat menjadi 3 bagian yang berisi 1/3 gelas. Dituliskan seperti ini, 1 dibagi 1/3, satunya ini kan kalau diubah ke pecahan biasa jadi 1/1, dibagi 1/3. Nah penyebutnya beda, kita samakan, 1/1 diubah penyebutnya jadi 3, jadi 3/3. Nah tinggal pembilang bagi pembilang, 3 bagi 1 itu 3, 3 bagi 3 kan 1, berarti 3/1 hasilnya juga 3. Seperti itu. Kemudian perhatikan ilustrasi selanjutnya, bagaimana kalau 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari 1/6 gelas. Jadi 1/3 tapi dibagi dengan 1/6. Nah ini jadi ada berapa gelas ini? Nah perhatikan, dari ilustrasi di atas terlihat bahwa 1/3 gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 2 bagian. Jadi 1/3 gelas ini dapat dibagi menjadi 2 bagian yang berisi 1/6 gelas. Dituliskan 1/3 dibagi 1/6. Nah penyebutnya disamakan dulu, kan intinya kan sama dengan perkalian, pembilang bagi pembilang, penyebut bagi penyebut. Nah jadi 1/3 itu jadi 2/6 bagi 1/6, 2 bagi 1 itu 2, 6 bagi 6 itu 1, jadi 2/1 sama dengan 2. Nah sekarang Pak Yudit akan mengajari cara berpikir cepat tentang pembagian bilangan pecahan. Jadi seperti ini, perhatikan, jika ada 2 buah pecahan A per B dan C per D, maka perhatikan ini, A per B dibagi C per D, ini SD juga sudah pernah, tapi Pak Yudit akan membuat supaya kita belajar bareng-bareng supaya lebih paham lagi. Jadi kayak perkalian, jadi pembagian itu diubah menjadi perkalian, tapi yang sebelah kanannya ini, yang sebagai pembagiannya ini dibalik, jadi D per C. Nah cara berpikir cepatnya tentang pembagian pecahan seperti itu, jadi A per B dikali D per C, jadi dibalik, jadi A kali D dibagi B kali C. Perhatikan contohnya supaya lebih gampang memahami, 2/7 dibagi 3/4. Nah yang sebelah kanan ini 3/4-nya kita balik jadi perkalian. Nah 2/7 dikali, tapi 3/4-nya dibalik jadi 4/3, jadi 2 kali 4 sama dengan 8, 7 dikali 3 sama dengan 21.
Seperti itu, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kalau semisal pecahannya campuran, pecahan campuran harus diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, coba pahami ini cara berpikir pembagian pecahan ini. Ini supaya kita menghitungnya cepat aja. Nah, perhatikan contohnya. Nah, misal nih 2/7 dibagi 4/5. Oh ya, simbol bagi gini sama dengan bagi per yang besar gini ya. Ini artinya sama ya. Jadi 2/7 dibagi 4/5. Nah, kita ubah ke perkalian. Jadi perhatikan ini 2/7, tapi 4/5 nya kita balik. Jadi dikali 5/4 sama dengan 2 kali 5 per 7 kali 4, 10/28. Kita bagi 2, atas bagi 2 jadi 5, 28 bagi 2 jadi 14. Berikutnya contoh lainnya. Nah, ini misal kalau pecahannya pecahan campuran 3/4/5 dibagi 1/1/2. Nah, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 5 kali 3 15, 15 tambah 4 19 ya kan, dibagi 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3, 3/2. Jadi 19/5. Nah, pembagian pecahan kita ubah jadi perkalian, tapi yang sebelah kanan harus dibalik, jadi dikali 2/3. Jadi 19 kali 2 itu 38, 5 kali 3 bawahnya jadi 15. Berikutnya, contoh berikutnya. Nah, sekarang kalau seperti ini. Nah, untuk yang negatif kali negatif itu hasilnya positif, terus negatif kali positif hasilnya negatif, itu juga berlaku untuk bilangan pecahan ya. Jadi misal contohnya kayak ini, negatif 4 dibagi 1/3. Nah, kita kan tahu kan negatif 4 itu kalau diubah ke pecahan biasa kan tinggal negatif 4/1 ya kan, dibagi 1/3. Nah, biar karena pembagian kita jadikan kali tapi yang sebelah kanan dibalik, jadi negatif 4/1 dikali 3/1. Nah, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Negatif 4 kali 3 negatif 12, 1/1, 1 kali 1 juga 1, sama dengan negatif 12 bagi 1 jawabannya negatif 12. Seperti itu. Jadi ini perhatikan ya, negatif 4 kalau diubah ke pecahan biasa, negatifnya 1 aja, jangan dua-duanya. Kalau Pak Yuri saranin negatifnya ditaruh di pembilangnya, negatif 4 bagi 1. Oke, jadi seperti itu pembahasan dari perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, jadi seperti itu pembahasan materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Pada intinya, kalau perkalian pecahan itu adalah pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Sedangkan yang pembagian pecahan itu juga sebenarnya sama pada dasarnya, yaitu pembilang bagi pembilang atau penyebut bagi penyebut. Tetapi supaya kita berpikirnya lebih cepat, cara metodenya berpikir lebih cepat itu pembagian bilangan pecahan itu jadi kayak kebalik. Kalau diubah jadi perkalian jadi dibalik. Jadi misal A per B dibagi C per D, maka hasilnya adalah A per B dikali D per C. Oke, jadi seperti itu pembahasan untuk video kali ini. Untuk pembahasan soal-soalnya kita lanjut di video selanjutnya. Oke, dadah.